Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Nanda. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi garis bilangan? Mari kita bersama-sama mengingatnya. Pada gambar di samping, ditunjukkan gambar garis bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kan terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Di sebelah kanan bilangan 0 ada bilangan apa? Benar, bilangan bulat positif. Itu artinya bilangan sebelah kanan 0 adalah bilangan yang lebih besar dari 0, dan semakin ke kanan bilangannya akan semakin besar. Bagaimana dengan di sebelah kiri bilangan 0? Ada bilangan apa? Benar, bilangan bulat negatif, artinya semakin ke kiri bilangannya akan semakin kecil. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pola bilangan, yaitu materi bab 1. Hari ini kita akan memasuki materi bab 2, yaitu koordinat kartesius. Adapun subjudul yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu subjudul yang kedua adalah posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 dan titik tertentu atau A, B. Nah, adapun yang Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa menentukan koordinat suatu titik, lalu menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X, juga menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu Y, kemudian menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal, yaitu 0,0, kemudian menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu, yaitu A, B. Setelah itu, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Pada kehidupan sehari-hari, banyak hal yang menggunakan konsep koordinat kartesius. Di antaranya adalah penataan rumah pada suatu kompleks, lalu tata letak suatu rumah, serta pembuatan peta sehingga memudahkan kita mengetahui posisi suatu negara ataupun kota. Apa sih sebenarnya koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Coba perhatikan gambar di samping. Garis berwarna biru menggambarkan suatu sungai yang berkelok-kelok, dan titik A sampai M yang ada di sungai tersebut merupakan titik-titik yang dilalui oleh sungai. Nah, bagaimanakah koordinat titik A, B, I, dan K pada gambar tersebut? Bagaimanakah posisi titik F dan K terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius? Lalu bagaimanakah koordinat titik A dan titik I terhadap titik 0,0 dan terhadap titik G? Sebelum menyelesaikan permasalahan tadi, mari kita bersama-sama memahami dulu apa itu koordinat kartesius. Koordinat kartesius terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu mendatar atau sumbu X atau apsis, lalu yang kedua adalah sumbu tegak, yaitu sumbu Y atau ordinat. Nah, kedua sumbu ini berpotongan di titik 0,0. Adapun sumbu mendatar atau sumbu X, bilangan yang berada di sebelah kanan 0 akan semakin besar. Bilangan yang sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif dan semakin ke kiri akan semakin kecil. Begitu juga dengan sumbu Y atau sumbu tegak. Bilangan yang berada di atas 0 adalah bilangan positif. Semakin ke atas akan semakin besar, dan bilangan yang berada di bawah titik 0,0 akan semakin kecil dan bernilai negatif. Koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama terletak di sebelah kanan 0 dan di atas 0. Kuadran pertama nilai X-nya bernilai positif dan nilai Y-nya juga bernilai positif. Lalu kuadran kedua terletak di sebelah sini. Nah, dapat kita lihat bilangan X-nya bernilai apa? Benar, bernilai negatif. Lalu bilangan Y-nya bernilai? Benar, bernilai positif. Nah, kuadran 3 terletak di bawah. Nah, bilangan X dan bilangan Y sama-sama bernilai negatif. Lalu, kuadran yang terakhir adalah kuadran 4, terletak di sebelah sini. Bilangan X bernilai? Benar, bernilai positif, lalu bilangan Y bernilai negatif. Tahukah kalian bagaimana caranya menuliskan koordinat suatu titik pada koordinat kartesius? Caranya adalah dengan menuliskan titik tersebut, misalnya nama titik tersebut adalah titik R. Lalu koordinatnya akan diletakkan di dalam kurung. Tuliskan terlebih dahulu koordinat pada sumbu X, lalu koma, baru dituliskan koordinat pada sumbu Y. Contohnya adalah
titik A berada pada koordinat 4,2. Itu artinya titik A berada pada koordinat X yang bernilai 4 dan koordinat sumbu Y yang bernilai 2. Adapun cara menggambarkannya pada koordinat kartesius adalah, kita lihat koordinat titik A adalah 4,24 bernilai positif. Artinya 4 berada di sebelah kanan dari bilangan 0. Kita hitung 4 satuan di sebelah kanan bilangan 0. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu bernilai 2 pada sumbu Y. Maka kita hitung 2 satuan di atas bilangan 0. 1, 2. Maka akan didapat titik A dengan koordinat 4,2. Contoh berikutnya adalah titik B dengan koordinat negatif 3,4. Artinya titik B terletak pada koordinat negatif 3 pada sumbu X dan positif 4 pada sumbu Y. Lihat di sini, negatif 3 artinya bilangannya berada di sebelah kanan atau sebelah kiri 0. Benar, di sebelah kiri 0. Kita hitung 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti di titik ini. Lalu 4 satuan di sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Nah, didapatkan koordinat titik B yaitu negatif 3,4. Berikutnya adalah titik C dengan koordinat negatif 2, negatif 3. Apakah kalian bisa menggambarkan titik C pada koordinat kartesius? Pada sumbu X, titik C berada pada koordinat negatif 2, artinya 2 satuan di sebelah kiri 0. Yaitu terletak di sini. Lalu, negatif 3 pada sumbu X, itu artinya 3 satuan di bawah titik 0. Nah, didapatkan gambar dari titik C pada koordinat kartesius adalah seperti ini. Berikutnya adalah titik D dengan koordinat 2, negatif 2. Maka akan didapatkan 2, artinya 2 langkah ke kanan. 1, 2. Lalu negatif 2, itu artinya 2 langkah ke bawah. 1, 2. Maka akan didapatkan koordinatnya adalah di sini. Misalkan sungai dan titik-titik tadi kita gambarkan dalam koordinat kartesius, maka akan terlihat seperti gambar di samping. Maka dapat kita cari koordinat titik A, yaitu kita hitung dari titik 0,0. Titik A berada pada titik 7 langkah ke kiri. Itu artinya pada sumbu X, titik A terletak pada negatif 7. Lalu untuk sampai di titik A kita harus melangkah lagi 7 satuan ke atas. Itu artinya pada sumbu Y, titik A berada pada koordinat positif 7, maka koordinat titik A adalah negatif 7,7. Ibu ingatkan lagi untuk menggambar suatu koordinat titik pada koordinat kartesius. Apabila suatu titik tersebut pada sumbu X bernilai positif, maka kita akan melangkah ke kanan. Apabila bernilai negatif, maka kita akan melangkah ke kiri. Begitu juga dengan pada sumbu Y. Apabila bernilai positif, maka akan melangkah ke atas, dan apabila bernilai negatif maka akan melangkah ke bawah. Contohnya adalah titik B, yaitu negatif 6,4. Untuk mencapai titik B kita harus melangkah ke sebelah kiri dari bilangan 0 6 langkah. Itu artinya koordinat pada sumbu X adalah negatif 6. Lalu kita harus melangkah ke atas sebanyak 4 satuan. Itu artinya pada sumbu Y, titik B berada pada koordinat 4. Itu artinya koordinat titik B pada koordinat kartesius adalah negatif 6,4. Berikutnya mari menentukan titik I. Titik I pada sumbu X kita harus melangkah ke sebelah kanan atau sebelah kiri? Benar, ke sebelah kanan. Sebanyak berapa satuan? 3 satuan. Lalu kita harus melangkah ke atas atau ke bawah? Benar, ke bawah. Itu artinya pada sumbu Y, koordinat I akan bernilai negatif, yaitu negatif 4. Nah, koordinat titik I adalah 3, negatif 4. Itu artinya nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah negatif 4. Subbab pertama hari ini adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Artinya kita akan menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Berada di sebelah mana dari sumbu X? Apakah ada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X? Lalu apakah titik tersebut berada di sebelah kanan sumbu Y atau di sebelah kiri sumbu Y? Nah, contohnya adalah ditentukan suatu titik yaitu 3,4. Artinya titik tersebut berada pada koordinat 3 pada sumbu X dan
koordinat 4 pada sumbu Y. Kita hitung jarak titik tersebut ke sumbu X. Nah, ditunjukkan oleh kurung kurawa pada gambar di samping. Ada berapa satuan dari titik tersebut ke sumbu X? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Benar, 4 satuan. Nah, titik tersebut berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X? Benar, di atas sumbu X. Nah, lalu jarak dari titik tersebut ke sumbu Y ditunjukkan oleh kurung kurawa. Nah, ada berapa satuan? Benar, ada 3 satuan. Titik tersebut berada di sebelah kanan sumbu Y atau di sebelah kiri sumbu Y? Benar, di sebelah kanan sumbu Y. Jadi, titik A berjarak 4 satuan di atas sumbu X dan berjarak 3 satuan di kanan sumbu Y. Pertanyaan kedua dari permasalahan kita tadi adalah bagaimanakah posisi titik F dan K terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Nah, di sini kan ditanyakan 2 titik saja, titik F dan titik K. Kita lihat titik F. Berapakah jarak titik F ke sumbu X? Benar, 5 satuan. Titik F berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X? Benar, di atas sumbu X. Lalu, jarak titik F ke sumbu Y berapa satuan? Benar, 5 satuan juga. Dan titik F berada di sebelah mana dari sumbu Y? Benar, sebelah kanan. Perhatikan titik K. Titik K berada di bawah atau di atas sumbu X? Benar, di bawah sumbu X. Sebanyak berapa satuan? 4 satuan. Lalu, jarak dari sumbu Y berapa satuan? Benar, 2 satuan di sebelah. Ya, di sebelah kiri sumbu Y. Subbab yang kedua pada materi hari ini adalah posisi titik terhadap titik asal, yaitu titik 0,0, dan titik tertentu, yaitu titik A, B. Pada permasalahan awal tadi, ditanyakan bagaimanakah koordinat titik A dan titik I terhadap titik 0,0 dan terhadap titik G. Yang pertama adalah koordinat titik A terhadap titik 0,0. Itu artinya kita harus mencari posisi dari titik A berpatokan dari titik 0,0. Nah, dari titik 0,0 untuk sampai ke titik A, kita harus ke arah mana? Benar, ke arah kiri sebanyak berapa satuan? 7 satuan. Karena kita harus melangkah ke sebelah kiri sebanyak 7 satuan, itu artinya koordinat titik A pada sumbu X akan bernilai negatif 7. Lalu kita harus melangkah ke arah mana? Benar, ke arah atas sebanyak berapa satuan? Benar, 7 satuan. Karena ke arah atas sebanyak 7 satuan, berarti koordinat A pada sumbu Y juga bernilai positif 7. Jadi, koordinat titik A terhadap titik 0,0 adalah 7 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas. Artinya, koordinat titik A terhadap titik 0,0 adalah negatif 7,7. Bagaimana dengan koordinat titik I terhadap titik 0,0? Kita harus menuju titik I berpatokan dari titik 0,0. Benar, kita harus 3 satuan ke kanan. Itu artinya X-nya akan bernilai positif, karena akan ke sebelah kanan. Lalu, benar, 4 satuan ke bawah. Nah, karena ke bawah berarti 4 ini akan bernilai negatif. Jadi, koordinat titik I terhadap titik 0,0 adalah 3,-4. Berikutnya adalah koordinat titik A terhadap titik G. Nah, tadi kan koordinat titik A terhadap titik 0,0. Artinya kita harus berpatokan dari titik 0,0 untuk menuju A. Nah, sedangkan ini terhadap titik G. Itu artinya kita harus berpatokan dari titik G untuk menuju titik A. Kita ketahui dari gambar titik G berada pada koordinat 6,2. Untuk menuju titik A kita harus kemana? Benar, 13 satuan ke kiri. Nah, karena ke sebelah kiri itu artinya 13 ini akan bernilai negatif. Lalu, ke arah mana lagi? Benar, 5 satuan ke atas. Karena ke atas berarti 5 akan bernilai positif. Jadi, koordinat titik A terhadap titik G adalah negatif 13,5. Selanjutnya adalah koordinat titik I terhadap titik G. Sama seperti sebelumnya, berarti kita harus berpatokan dari titik G untuk menuju titik I. Kita harus kemana? Benar, 3 satuan ke kiri. Ke sebelah kiri artinya nilainya negatif. Lalu, benar, 6 satuan ke bawah. Karena ke bawah berarti negatif. Lalu, dapat kita simpulkan koordinat titik I terhadap titik G adalah negatif 3, negatif 6. Jadi dapat kita simpulkan koordinat titik I terhadap titik G adalah negatif 3, negatif 6. Dapatkah kalian menyimpulkan jawaban dari permasalahan kita tadi? Yang pertama, jawabannya adalah koordinat titik A adalah negatif 7,7, lalu koordinat titik B adalah benar, lalu koordinat titik I
Benar, 3,-4. Permasalahan kita yang kedua tadi adalah bagaimanakah posisi titik F dan K terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Lalu, jawaban kita benar, titik F berjarak berapa satuan? 5 satuan di atas sumbu X dan berjarak 5 satuan di mana? Benar, di kanan sumbu Y. Selanjutnya titik K berjarak 4 satuan di bawah sumbu X dan berjarak 2 satuan di kiri sumbu Y. Untuk permasalahan yang ketiga, bagaimanakah koordinat titik A dan titik I terhadap titik 0,0 dan terhadap titik G? Adapun jawaban kita adalah koordinat titik A terhadap titik 0,0 adalah negatif 7,7. Lalu koordinat titik I terhadap titik 0,0 adalah 3,-4. Selanjutnya, koordinat titik A terhadap titik G adalah negatif 13,5. Dan yang terakhir adalah koordinat titik I terhadap titik G adalah negatif 3,-6. Di samping merupakan hadiah dari ibu agar kalian lebih memahami materi mengenai koordinat kartesius. Silahkan jawab soal berikut, lalu catat di buku kalian masing-masing. Jawabannya bisa kalian foto dan kirimkan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita belajar apa? Benar, koordinat kartesius. Koordinat kartesius terdiri dari sumbu datar, yaitu sumbu X, bisa juga disebut absis. Kemudian yang kedua adalah sumbu tegak, adalah sumbu apa? Benar, sumbu Y atau ordinat. Nah, menuliskan koordinat suatu titik dengan cara koordinatnya di dalam kurung, lalu dituliskan X, Y. Yang kedua adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi titik terhadap sumbu X adalah jarak titik ke sumbu X. Adapun posisi titik terhadap sumbu Y adalah jarak titik ke sumbu Y. Yang terakhir tadi kita belajar mengenai apa? Benar, mengenai posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan titik tertentu. Misalnya adalah titik A, B. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan semua penjelasan ibu tadi? Apabila masih ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih di bab 2, yaitu subbab memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Demikian pembelajaran ibu hari ini. Mari kita menutupnya bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Apabila kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker ya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilapan dalam video pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.